Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan Sentra Bahasa. Nah teman-teman, tema kita kali ini masih sama, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia. Namun kali ini topiknya adalah organ tubuh luar, alat gerak, dan alat ucap. Apa sih organ tubuh luar itu? Sebelumnya kan kita udah pernah bahas ya teman-teman. Organ tubuh luar adalah organ pada manusia yang bisa dilihat secara visual ya, atau bisa dilihat secara langsung. Contoh, hidung, telinga, mulut, mata, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya pada gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah itu merupakan organ tubuh luar. Nah, kalau di pekan sebelumnya kita bahas tentang panca indera, pekan ini kita akan bahas tentang alat gerak dan alat ucap. Apa sih alat gerak itu? Alat gerak manusia atau anggota gerak manusia itu adalah tangan dan kaki ya teman-teman. Fungsinya untuk membantu pergerakan tubuh manusia seperti berjalan, ya, berlari, mengambil sesuatu, makan, dan berbagai kegiatan lainnya. Alat gerak manusia terdiri dari alat gerak aktif dan ada pula alat gerak pasif. Apa alat gerak aktif itu? Alat gerak aktif pada manusia disebut otot, ya teman-teman. Nah, jadi otot itu merupakan alat gerak aktif karena dia bisa berkontraksi, ya. Teman-teman bisa lihat pada gambar ya teman-teman. Ini merupakan otot. Nah, otot pada lengan manusia. Lalu, kalau alat gerak pasif pada manusia itu dinamakan tulang. Nah, tulang ya teman-teman. Jadi tulang itu fungsinya untuk menyokong tubuh ya, untuk melindungi organ vital pada manusia dan menjadi tempat melekatnya otot. Nah, jadi otot kita itu melekat di tulang kita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gambar tulang rangka pada manusia. Jadi itu ya teman-teman, alat gerak aktif pada manusia dinamakan otot, alat gerak pasif pada manusia dinamakan tulang. Nah, selanjutnya alat ucap. Nah, teman-teman, kita manusia bisa berbicara, bisa mengeluarkan suara itu karena ada organ pada tubuh kita ya yang fungsinya untuk mengeluarkan suara, yang berfungsi untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Nah, itu namanya alat ucap ya, teman-teman. Nah, jadi alat ucap kita ini ada apa saja? Nah, ada paru-paru ya sebagai organ pernapasan. Ternyata paru-paru itu berperan juga dalam pengucapan manusia. Lalu ada yang namanya laring, faring. Nah, ini merupakan bagian dari tubuh kita, bagian dari organ-organ yang berfungsi untuk mengucapkan bunyi bahasa. Nah, kalau kita lihat pada gambar, ini merupakan gambar mulut manusia ya, teman-teman. Nah, ada di situ rongga hidung, ada mulut ya, ada bibir, lidah, gigi, dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa organ pada tubuh kita yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, itulah alat gerak dan alat ucap pada manusia. Oke, kita lanjut ke materi sentra bahasa ya, teman-teman. Nah, untuk materi sentra bahasa, kali ini kita akan membahas tentang huruf abjad. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas juga ya, teman-teman, tapi baru beberapa huruf. Coba kita lihat. Kita ingat kembali ya, huruf-huruf abjad. Yang pertama ada huruf A,
B, C, D, E, F, G, H, I. Selanjutnya ada huruf J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, ini beberapa huruf abjad ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kembali bagaimana cara menuliskan huruf-huruf abjad ini. Nah, selanjutnya kita mau lihat beberapa kosakata yang berkaitan dengan alat gerak dan alat ucap pada manusia. Ya, teman-teman. Nah, kita mau lihat hurufnya ada apa saja. Coba kita lihat dari kata gerak. Gerak itu ada huruf apa saja? Nah, hurufnya ada huruf G, E, R, A, K. Gerak. Nah, itu ya huruf-huruf yang ada pada kata gerak. Lalu ada kata kaki. Kaki. K, A, K, I. Kaki. Lalu ada kata otot. Nah, otot ada huruf O, T, O, T. Otot. Nah, yang selanjutnya ada kata tulang. Nah, dari kata tulang ada huruf apa saja? Ada huruf T, U, L, A, N, G. Tulang. Nah, itu ya teman-teman huruf-huruf abjad yang ada pada kosakata yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Oke ya teman-teman? Ya, nanti teman-teman boleh lihat kembali huruf-huruf abjadnya. Teman-teman hafalkan kembali huruf-huruf abjadnya. Dan teman-teman juga bisa lihat bagaimana cara menuliskan huruf abjad tersebut. Oke ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke tugas. Nah, teman-teman hari ini tugasnya yang pertama, silahkan teman-teman tulis huruf abjad dari A sampai L. Nah, dari A sampai L itu ada huruf apa saja sih? Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, teman-teman boleh tuliskan huruf abjad itu ya, dari A sampai L. Lalu yang kedua, teman-teman boleh gambar alat gerak dan alat ucap dan teman-teman tuliskan namanya. Ya, misal teman-teman mau gambar alat geraknya kaki atau tangan, boleh silakan. Nanti teman-teman boleh tuliskan namanya. Ya, kaki. Nah, teman-teman boleh tuliskan hurufnya apa saja. Lalu, teman-teman yang ketiga menuliskan kosakata yang berkaitan dengan alat gerak dan alat ucap sebanyak minimal 3 kata. Jadi kalau teman-teman mau tulis lebih dari 3 boleh ya teman-teman. Yang penting kosakatanya masih berkaitan dengan alat gerak dan alat ucap. Oke ya teman-teman? Nah, nanti teman-teman boleh hias pekerjaan teman-teman. Dan pastikan teman-teman tulis nama ya, biar Bu Sukma tahu itu pekerjaannya milik siapa. Oke ya? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.